Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat Xiaoyan memasuki ruang inti bintang, hal yang menarik perhatian Xiaoyan untuk pertama kalinya adalah sebuah bongkahan yang seperti batu yang dilapisi cairan berwarna darah. Karena dia tidak menyangka bahwa cairan yang tampak agung ini adalah darah, dan di bawah cairan berwarna darah juga terdapat esensi darah dewa asli. Namun karena Xiaoyan melihat cairan darah ini, dia dapat merasakan lokasinya avatar dewa asli berada melalui kekuatan jiwa Xiaoyan. Jadi selama dia memasuki ruang yang begitu gelap, Xiaoyan dapat menunjukkan arah kepada kelinci Pingyun ke dalam area di mana avatar dewa asli berada. Setelah tanah ratusan kaki, tiba-tiba kelinci Pingyun berhenti. Karena kelinci Pingyun dapat melihat sebuah sosok muncul di depannya dan berdiri di udara. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Tepat ketika Xiaoyan berhenti, sosok itu mengedipkan matanya dengan cahaya kemasan dan berkata dengan keras, "Siapa yang mengizinkan Anda memasuki tempat ini?" Suara seperti guntur bergema dari dalam ruangan yang gelap ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Saat mendengar kata-kata itu, matanya mengungkapkan niat membunuh yang sangat kuat. Namun, terlepas dari apakah orang di depannya adalah dewa asli yang masih hidup atau bukan, tetapi dilihat dari kesombongan nada bicaranya, membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Segera Xiaoyan mengulurkan avatar Suhou dari 9 peti mati pagoda kekosongan roh, dan langsung menggunakan teknik pembentuk kehidupan. Setelah Xiaoyan bergabung dengan avatar Suhou yang telah menembus langkah keempat, dan penambahan tubuh utama Xiaoyan yang telah menembus langkah pertama keabadian Kaisar. Jadi kekuatan tempur yang dapat ditampilkan Xiaoyan sebanding dengan langkah kelima. Namun mengingat kekuatan sosok di depannya yang sangat kuat, jika hanya mengandalkan langkah kelima, mungkin tidak dapat mengalahkannya. Karena sebelumnya dia telah mengeluarkan kata-kata sombong bahwa di seluruh dunia nyata Xuanyin hanya permaisuri yang dapat melawannya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Xiaoyan tidak ragu. Dia langsung menggunakan kekuatan 6 keinginan dan membuka 108 nadi yang langsung meningkatkan kekuatan tubuh Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun meskipun dapat mengambil tubuh utamanya Suhou, tetapi Xiaoyan tidak memperoleh ingatan Suhou karena kemungkinannya dia telah menghapus ingatannya, yang memungkinkan ingatan Suhou tidak teratur oleh orang lain. Jadi sangat disayangkan bahwa Xiaoyan tidak dapat mengetahui keterampilan bertarung zaman kuno yang diketahui Suhou, dan dia juga tidak mewariskan keterampilan bertarung zaman kuno kepada Xiaoyan. Namun dalam menghadapi orang di depannya, Xiaoyan belum benar-benar menggunakannya keterampilan bertarung yang paling kuat, seperti keterampilan yang diberikan oleh Yang Mulia untuk melawannya. Xiaoyan melangkah maju, menggunakan keterampilan bertarung 7 langkah mengejutkan para dewa. Dan Xiaoyan langsung mengambil 5 langkah berturut-turut tanpa jeda. Segera bayangan kaki besar mengembun di kehampaan dan membantingnya ke arah lapisan es yang tebal, yang membuat ledakan besar menghantam lapisan es. Duar! Setelah ledakan besar, bayangan kaki besar menembus permukaan lapisan es
dan segala sesuatu di sekitar sini runtuh seketika. Namun Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak pikirannya, karena dia hanya ingin mendapatkan kembali avatar Dewa Asri yang sudah tanpa kepala bagaimanapun caranya. Pada saat yang sama, di antara 5 bayangan kaki yang sangat besar, salah satunya lebih kokoh dari yang lain. Setelah Xiaoyan berhenti beberapa saat, Xiaoyan melangkah maju dan dia langsung mengambil langkah ke-6 dengan peningkatan lebih kuat dari kekuatan keabadian para dewa. Karena setelah pagoda kekosongan roh berevolusi, kekuatan yang terkandung di dalamnya mengandung kekuatan keabadian yang berkali-kali lebih kuat dari kekuatan keabadian yang terkandung dalam tubuh utama Xiaoyan yang masih memiliki batasan. Meskipun Xiaoyan bergabung dengan avatar Suho dapat menutupi kekurangannya, tetapi sepertinya masih ada celah dengan sosok di depannya. Melihat masih ada celah dengan sosok di depannya, Xiaoyan bergabung dengan avatar Taisu. Tidak perlu waktu yang lama, bola seperti cairan menggeliat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, mengembun menjadi sepasang baju besi dewa palsu dan menutup kekurangan kekuatan keabadian. Karena dalam baju besi dewa palsu juga memiliki kekuatan keabadian, dan semua kekuatan keabadian ini juga dapat digunakan oleh Xiaoyan kapan saja. Meskipun kekuatan keabadian yang digunakan dalam keterampilan bertarung memiliki batasan, tetapi setelah Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, dampak tekanan yang diterima tubuh Xiaoyan tidak seperti sebelumnya. Karena saat Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung 7 langkah mengejutkan para dewa, dan kekuatannya digandakan beberapa kali lipat. Namun setelah Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, Xiaoyan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan dari 7 langkah mengejutkan para dewa. Pada saat langkah ke-6 memadat dan menghilangkan kekurangannya, Xiaoyan menggertakkan giginya. Tubuhnya dikelilingi oleh ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya, karena semua nadi guntur di tubuhnya telah digunakan dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi lautan guntur dan api iblis absolut, membentuk bayangan kaki raksasa yang bergemuruh, menyebabkan lapisan inti bintang secara perlahan runtuh dengan cepat. Xiaoyan yang tidak berhenti mengambil kekuatan pagoda kekosongan roh dan langsung mengambil langkah ke-7. Semua api dan guntur dari tubuhnya menyembur keluar. Seolah-olah semua kekuatan mereka dituangkan ke dalam langkah ke-7 mengejutkan para dewa. Segera bayangan kaki yang mengembun di udara diselimuti tekanan yang menakutkan, yang membuat suara ledakan bergema terus-menerus. Duar, duar! Lapisan es dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya hancur seperti hujan badai yang sangat mengerikan. Tapi di tengah hujan kerikil ini, tak satu pun dari kedua sosok itu yang mundur, dan tak satu pun dari mereka yang mengelak membiarkan batu-batu besar itu jatuh menimpa tubuh mereka. Namun di antara hujan kerikil, tubuh keduanya sangat stabil, sepenuhnya mengabaikan tubuh mereka terkena hujan kerikil. Meskipun Xiaoyan baru setengah langkah menerobos tubuh abadi, tubuh fisiknya sudah sangat kuat. Bahkan jika kerikil ini seperti meteor yang menghantam tubuh, Xiaoyan hanya merasakan seperti tetesan air hujan yang jatuh di kulit, dan perasaan itu hampir dapat diabaikan saat ini. Pada saat yang sama, sosok di depan Xiaoyan, dia menatap 7 bayangan kaki raksasa jatuh terus-menerus. Tiba-tiba sosok tersebut mengepalkan tinjunya dalam kegelapan, dan sebuah pukulan yang sangat mengerikan meledak, meninju dengan liar ke arah bayangan kaki raksasa yang datang ke arahnya. Duar, duar! Setelah sebuah ledakan tinju yang terus-menerus menghantam langkah bayangan kaki raksasa Xiaoyan, tanpa menunggu waktu lama, akhirnya runtuh dalam sekejap, yang membuat dampak dari ledakan menghancurkan bebatuan di sekitar mereka, menyebabkan hujan kerikil yang lebih kuat jatuh ke tubuh mereka.
Namun sepertinya mereka tidak merasakannya sama sekali. Bayangan kaki raksasa Xiaoyan yang lain datang satu demi satu, dan sosok di sisi lain terus meledakkan bayangan kaki raksasa yang datang dengan tinjunya. 7 langkah mengejutkan Xiaoyan seperti gelembung, tidak mampu menimbulkan ancaman sama sekali. Pada sosok tersebut, semakin cepat gerakannya, semakin mudah diselesaikan, yang menunjukkan bahwa kekuatan lawan Xiaoyan saat ini tidak sesederhana kelihatannya. Namun langkah ketujuh adalah langkah kaki terkuat Xiaoyan, dan kekuatan 7 langkah ini pasti telah mencapai tingkat kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tetapi sepertinya kekuatan ini tidak dapat mengguncang sosok di depannya sama sekali. Karena dapat dilihat dalam menghadapi langkah ketujuh Xiaoyan, sosok di depannya hanya menggunakan pukulan yang sangat biasa. Meskipun jaraknya cukup jauh, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ki dan darah yang menyembur keluar dari tubuh lawan tidak dapat dibandingkan tubuh abadi setengah langkah Xiaoyan. Mungkin di depannya bukan lawannya sama sekali. Pada saat ini, Xiaoyan samar-samar dapat melihat sosok yang di depannya dan berkata perlahan, "Mungkinkah Anda memiliki tanda 8 bintang yang berkedip-kedip di antara alisnya Anda?" Pantas saja avatar dewa asli saya yang hanya memiliki 4 bintang tidak dapat melawan Anda. Karena Anda memiliki 8 tanda bintang, berarti Anda lebih kuat dari dewa asli Taihe. Tubuh abadi tidak dapat dibandingkan dengan keabadian kaisar. Kekuatan tubuh abadi memiliki vitalitas yang sangat kuat. Selama tidak dapat dibunuh dengan cepat, maka selama diberi kesempatan untuk bernafas, tubuh abadi dapat bertarung lagi. Ini juga alasan mengapa klan dewa asli begitu kuat. Sebenarnya saya masih memiliki beberapa harapan kepada Anda, karena mereka yang dapat memiliki tubuh fisik dewa asli saya bukanlah orang biasa. Tetapi saya tidak menyangka Anda hanyalah sampah yang hanya bisa menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan Anda. Sejauh yang Anda ketahui, Anda tidak layak menjadikan tubuh abadi dewa asli saya sebagai avatar. Sosok itu menjawab Xiaoyan dengan nada dingin. Dalam kegelapan, sosok yang berdiri di depan Xiaoyan adalah dewa pertempuran Yusuan yang telah menghancurkan kepala avatar dewa asli Xiaoyan. Namun, seperti yang Xiaoyan rasakan saat ini, tubuh Yusuan hanya memancarkan fluktuasi aura dewa petarung bintang 2. Setelah kata-kata Yusuan jatuh, Xiaoyan dapat merasakan penekanan ki dan darah menyapu ke arahnya, dan segera menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Merasa penekanan ini, seolah-olah tubuhnya diremas dengan kuat dalam sekejap, yang membuat tulang-tulang tubuhnya mengeluarkan suara retakan seperti akan dihancurkan.